Saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Indonesia di channel Mars TV. Sebelum melanjutkan, mohon untuk subscribe, like, komen, dan mengaktifkan tombol lonceng serta membagikan channel ini ke sosial media yang Anda miliki. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Pangeran Jayakusuma. Aku ini memang anak nakal. Aku anak beranda. Kau anak gila. Iya. Aku anak tak tahu sopan santun. Anak tak tahu diri. Berani mencintai bibinya sendiri. Kalau saja aku tahu akan begini kejadiannya, seharusnya aku akan menolakmu datang kemari. Bibi? Bibi kelihatannya sangat menyesal. Benarkah Bibi menyesal? Bibi? Bibi? Kau masih juga memanggil aku Bibi? Lalu, aku harus memanggil apa? Terserah. Kau akan memanggil dengan sebutan apa padaku. Tapi yang harus kau sadari, sekarang ini aku sudah menjadi istrimu, Jayakusuma. Siapa yang berubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar alami masa lalu. Walau kita tak berpisah, rasa hati bergelora. Siapa yang membuatku resah, tak berharap untuk percuma. Benci dan cinta selalu menyatu, tak pernah takkan berhenti. Sungguh, aku tidak menyesal. Aku bahkan merasa bahagia sekali. Aku ingin berterima kasih pada Bibi, tapi tak tahu bagaimana caranya. Berterima kasih. Iya, Bi. Karena melalui Bibi, aku sekarang ini baru pantas disebut seorang laki-laki dewasa. Seorang laki-laki yang bisa mencinta dan dicinta. Oh, Kusuma, mendekatlah kemari dan genggamlah tanganku ini. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar
selalu menyatu, tak pernah terlihat bersama. Pangeran Jayakusuma. Bagiku, menyerah atau melawan sama saja. Tapi aku tak ingin mati seperti seekor tikus. Baiklah. Nah, bersiaplah Jayakusuma. Hanya kubutuhkan satu jurus saja. Hiat! Hei, hiat! Nah, Jayakusuma, sekarang akan tiba ajalmu. Jangan, Bi. Jangan. Jangan lari, Jayakusuma. Jangan lari. Hiat! Hei! Jayakusuma berhasil melompat keluar goa. Dia berhasil lari. Dadaku. Dadaku terkena jepitan besi. Aku tak bisa bernapas lagi. Untung aku segera melompat keluar gua. Kalau tidak, tentu sekarang aku sudah menjadi bangkai. Mengapa Bibi bermaksud membunuhku? Aneh sekali. Aku tak habis mengerti. Aku tak boleh terlalu lama tinggal di tempat ini. Masih terlalu dekat dengan gua Kapakisan. Kalau sekarang Bibi menyusul, tak bakal aku bisa menyelamatkan diri lagi. Maka lebih baik sekarang ini aku pergi, kabur sejauh-jauhnya. Pangeran Jayakusuma terus berlari sekencang-kencangnya menuruni gua Kapakisan. Dia berlari bagaikan kesurupan tanpa tujuan. Rasa lelah dan lapar tak dihiraukan lagi. Yang penting baginya bisa lolos dari sergapan bibinya yang mau membunuhnya. Maka setelah 2 hari menempuh perjalanan, sampailah Pangeran Jayakusuma di sebuah desa terpencil. Perutku lapar sekali. Kalau tidak salah, aku melihat tanaman jagung. Ya, betul. Itu jelas tanaman jagung. Baiklah, aku butuh mengisi perutku yang kosong sejak 2 hari yang lalu. Setelah makan jagung mentah 3-4 buah, Pangeran Jayakusuma pergi mencari air minum. Kebetulan tak jauh dari tempat itu, ada sebuah sungai kecil yang jernih airnya. Lumayan, perutku tidak kosong lagi. Segar sekali air ini, dingin dan sejuk. Terasa nyaman mengalir di kerongkonganku yang kering. Sekalian aku mencuci kaki dan mukaku, biar lebih segar. Sementara sedang mencuci muka, Pangeran Jayakusuma tidak melihat kehadiran seseorang. Dia adalah seorang wanita cantik seusia 40-an tahun. Siapakah kau? Mengapa kau diam-diam menghampiri aku? Apakah kau sedang mencari seseorang? Hei, kau tahu bahwa aku mencari seseorang? Aku hanya menduga saja. Jadi benar, kau sedang mencari seseorang? Kau siapa? Aku? Aku siapa? Iya, jangan pura-pura tolol. Siapa namamu? Terserah. Akan kau panggil siapa aku menurut saja. Bocah edan. Aku memang bocah edan. Maka tak ada gunanya lama-lama di sini. Tunggu. Jangan pergi dulu. Bukankah tak ada gunanya bicara dengan bocah edan? Hus. Jangan ngambek. Nanti kupuntir tanganmu biar patah.
Kalau begitu kau wanita galak. Cantik-cantik mengapa galak? Apa? Kau bilang apa, anak Sinting? Aku bilang kau cantik, tapi sayang sekali galak. Coba kau perhatikan sekali lagi. Apa memang benar aku ini cantik? Iya, cantik, tapi galak seperti kuda liar. Kau pasti suka menggigit musuhmu. Siapa musuhku? Kalau tidak ya pasti suka menggigit suamimu. Anak gendeng. Aku tak punya suami, tahu? Sayang sekali. Cantik-cantik tak punya suami. Apa tidak merasa kesepian? Kau semakin kurang ajar ya padaku. Hai. Ampun. Kau ingin kupatahkan tanganmu? Tidak. Jangan patahkan tanganku. Ampun. Ayo, sekarang jawab pertanyaanku. Pertanyaan apa? Kau tahu Goa Kapakisan? Apa? Goa Kapakisan? Ya. Kau tahu di mana jalan yang paling dekat ke gua itu? Tahu. Jalan sini saja. Jalan terus ke sana, lalu ke sana lagi. Jauh sekali. Nah, sekarang ayo ikut aku. Kemana? Ke Goa Kapakisan. Ayo, tunjukkan jalan yang paling dekat ke gua itu. Mau apa sebenarnya kau ke sana? Bukan urusanmu. Ayo cepat. Jalan. Cepat. Iya. Aduh. Ayo. Mengapa berhenti? Tunggu. Aku lelah sekali. Lihat saja. Napasku sampai ngos-ngosan begini. Kakiku pegal semua. Lebih baik istirahat saja dulu. Kau katakan gua itu masih jauh dari sini. Oh iya, memang masih jauh sekali. Kalau kita berlari seperti ini tadi, siang malam tanpa istirahat, besok sore baru kita sampai di gua itu. Kalau begitu, kita jalan terus. Tunggu. Aku masih lelah sekali. Aku tidak sanggup jalan terus tanpa istirahat. Sudah, sekarang begini saja. Ayo bangun, kita jalan lagi. Sungguh, aku tidak sanggup. Kau tidak akan jalan. Kau akan kugendong. Apa? Jangan melotot. Kau akan kugendong. Ayo, naiklah ke punggungku. Ayo, naik ke punggungku. Wah, apa kau kuat menggendong aku? Kau akan lihat nanti. Naiklah. Baiklah, kalau itu kemauanmu. Hup. Sudah? Iya, sudah. Tubuhmu enteng sekali, seperti kapas. Nah, kau pegang pundakku kuat-kuat. Jangan kencang-kencang. Aduh, nanti jatuh. Tolong! Dulu, kurang lebih 1 tahun yang lalu, Pangeran Jayakusuma pernah dibawa lari oleh Ki Raganata dengan ilmu meringankan tubuh. Sekarang pengalaman itu terulang kembali. Wanita yang baru saja dikenalnya itu berlari bagaikan terbang sambil mendukungnya, melintasi hutan, bukit, dan lereng-lereng terjal. Siapa wanita ini? Apa perlunya dia mencari Gua Kapakisan? Menilik kemampuannya lari seperti ini. Tentu dia seorang wanita sakti. Entah dari perguruan mana. Tapi sebenarnya dia ini agak mencurigakan. Aku mendapat kesan dia mempunyai maksud yang kurang bersahabat. Baiklah, kalau begitu aku harus berusaha menggagalkan tujuannya menemukan Gua Kapakisan. Biar akan kugoda dia. Bocah Edan, kau tidur ya? Tidak. Ini kepalamu jangan nunduk begitu. Aku takut. Ini kau bagaimana sih? Kepalamu itu jangan nunduk. Nanti ku lempar kau ke jurang ya. Cepat anak Sinting. Aduh, kok marah-marah? Katanya mau menggendong. Dasar anak kurang ajar. Kurang ajar bagaimana? Kau sengaja ya? Aku tidak tahu maksudmu. Kepalamu itu menunduk terus. Hidungmu menyentuh leherku. Oh itu. Maaf saja. Aku
Aku tidak sengaja. Tapi bukankah tidak apa-apa? Hidungku menyentuh lehermu. Tak sudi. Risih tahu. Maaf saja kalau begitu. Kalau kau risih, baiklah. Aku tidak akan mengulanginya. Jadi kau sengaja ya? Tidak. Maksudku, kalau kau menggendongku lagi, aku akan memiringkan kepalaku ke samping. Sudah. Aku tak sudi menggendongmu lagi. Sekarang katakan saja, di mana arah gua Kapakisan itu? Di sana, masih jauh. Ikuti saja jalan setapak ini. Nanti kau akan menemui sebuah sungai yang luas. Nah, dari sungai itu, kau arahkan pandang ke sebelah selatan. Nah, kau akan bisa melihat letak gua Kapakisan. Gua itu terletak di sebuah bukit kapur yang memanjang dari barat ke timur. Baiklah, kau boleh pergi. Aku akan mencari gua itu sendiri. Wah, dia nekat sekali. Mau menemukan letak gua Kapakisan. Siapa sebenarnya wanita itu? Apakah dia mempunyai urusan penting dengan perguruan Kapakisan? Kalau begitu, sebaiknya aku kembali ke gua Kapakisan saja. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan wanita itu di sana. Nah, supaya cepat sampai, aku akan mengambil jalan pintas. Gua Kapakisan sudah tidak terlalu jauh lagi, Kakang Singahandaka. Tinggal menyeberangi 2 punggung bukit di depan itu, kita akan sampai. Lalu mengapa kita berhenti, Adi Singanuwo? Kupikir kita datang belakangan saja, Kakang. Datang belakangan? Ya. Apakah ada orang lain yang juga punya kepentingan dengan gua itu? Justru dialah yang punya kepentingan jauh lebih besar dibanding kita. Kita hanya ingin mengambil keuntungan saja, Kakang. Biar mereka yang bekerja keras dan kita akan ikut memetik hasilnya. Lalu siapa yang kau maksudkan dengan mereka itu, Adi Singanuwo? Mereka adalah Durgampi dan adik seperguruannya yang bernama Keswari. Keswari punya murid perempuan bernama Sunti, yang pernah kuceritakan pada Kakang Handaka beberapa waktu yang lalu. Lalu, tahukah Adi Singanuwo apa kepentingan mereka? Barangkali hanya soal nama baik perguruannya. Sunti bercerita padaku bahwa gurunya pernah dikalahkan Empu Kapakisan di waktu mudanya dulu. Keswari dengan kakak seperguruannya itu lalu menaruh dendam. Mereka suatu ketika bermaksud membalas dendam dengan membunuh murid-muridnya. Siapa saja murid-muridnya itu, Kakang? Ada seorang muridnya perempuan yang sangat dibenci oleh Keswari. Dia bernama Retno Merlangen. Wanita yang menggendongku itu bernama Keswari, adik seguruan Durgampi. Bibi Retno Marlangen memang pernah menceritakan perihal mereka. Lalu, apa kepentingan Singanuwuk dan temannya itu mau pergi ke gua Kapakisan? Baiklah. Akan kuikuti saja dari jauh kalau mereka berangkat nanti. Ayo Kakang Handaka, kita berangkat saja sekarang. Kita tunggu di dekat gua. Baik, Adi Singanuwo. Tunggu, Adi Singanuwo. Semak-semak di samping kanan pohon itu agak mencurigakan. Biar sebentar akan kuperiksa dengan lemparan pisau pendekku ini. Ya! Rupanya benar dugaanku. Ada orang yang mengintip pembicaraan kita. Tunggu, Kakang. Kalau tidak salah, justru dialah yang kita cari-cari selama ini. Hei, bukankah kau Jaya Kusuma? Benar. Apa kabar Paman Singanuwuk? Rupanya Paman belum melupakan aku. Aku tak akan pernah melupakanmu, Jaya Kusuma. Kemana saja kau selama ini? Hanya mendekam dalam gua bersama gadis setan itu? Wah, rupanya kepandaianmu sekarang sudah maju dengan pesat, Jaya Kusuma. Iya, lumayan Paman. Jauh kalau dibanding sewaktu aku menjadi murid Pangelet. Kaukah yang bernama Jaya Kusuma? Murid Pangelet, adik kandungku. Paman siapa? Dia bernama Singahandaka, kakak kandung Pangelet. Iya. Lalu apa maksud Paman mau pergi ke gua Kapakisan? Sekarang tidak lagi. Karena orang yang kami cari sudah kami temukan di sini. Oh, jadi Paman berdua mencari aku? Iya. Kaulah penyebab kematian adik kandungku. Karena itu, aku akan meringkusmu dan menyerahkan ke perguruan. Apakah Paman akan mendapat upah karena itu? Apa pedulimu?
Sekarang lebih baik kau menurut saja. Kami tidak akan menggunakan jalan kekerasan. Maaf, Paman Singanuwuk. Aku bukan lagi murid perguruan Jabon Garut. Jadi apa perlunya aku kembali ke sana? Kau harus kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Jaya Kusuma. Bukankah Paman Singanuwuk yang harus mempertanggungjawabkan kematian Paman Kebo Prutung? Kurang ajar. Jadi kau mau melawan kami, Jaya Kusuma? Bukan melawan. Hanya berusaha membela diri kalau keadaan memaksa. Baik. Kalau memang itu yang kau inginkan, Jaya Kusuma. Ayo, Kakang Handaka. Kita ringkus dia. Kalau melawan apa boleh buat. Kalau melawan kita bunuh saja dia. Jadi Paman berdua menghendaki jalan kekerasan. Jaya Kusuma, ada untungnya kami menempuh jalan ini. Pertama, kami tidak membuang-buang waktu. Dan kedua, untukku pribadi memang akan lebih baik kalau segera kami bisa meringkusmu. Karena memang inilah tugas yang harus kami pikul bersama-sama. Tapi entahlah, barangkali Kakang Singa Handaka mempunyai alasan lain lagi. Aku memang punya alasan lain. Aku lebih senang kalau segera bisa membalaskan sakit hatiku. Kau sudah menyebabkan kematian Pangelet, adik kandungku. Nah, untuk itu aku tidak segan-segan membunuhmu, Jaya Kusuma. Agaknya Paman Singa Handaka lebih bernafsu. Iya, bernafsu mematahkan batang lehermu. Bocah Etian. Kakang Singa Handaka, agaknya dia mempunyai kepandaian juga. 2 kali seranganmu berhasil ditepiskan dengan mudahnya. Minggir, Adi Singanuwu. Serangan yang ketiga ini tidak akan gagal lagi. Lihat, aku akan menggunakan jurus singa nebak. Tunggu, Kakang. Mengapa tidak kita serang saja bersama-sama? Buat apa kita membuang-buang waktu dengan melayani bocah yang edan itu bermain lompat-lompatan? Jadi Paman berdua mau main keroyok? Silahkan. Bersiaplah, Jaya Kusuma. Ayo, Kakang. Ayo. Pangeran Jayakusuma yang sekarang bukanlah Pangeran Jayakusuma seperti waktu masih menjadi murid Pangelet di perguruan Jabon Garut. Sedikit banyak ilmu warisan Empu Kapakisan telah meresap dalam setiap geraknya. Ilmu ternama yang sekarang ini rahasianya terpahat dalam dinding Goa Kapakisan. Karena itu, Singa Nuwuk dan Singa Handaka menjadi kesal oleh sebab usahanya merobohkan Pangeran Jayakusuma selalu gagal. Kurang ajar. Kita menjadi bahan permainan bocah edan itu, Adi Singanuwu. Hei, Jaya Kusuma, jangan kau buru-buru berbangga hati. Kalau dengan tangan kosong kau bisa mengelakkan serangan-serangan kami. Tapi jangan harap hal itu bisa kau lakukan pada saat kami menggunakan ilmu pedang Garuda Winata. Baiklah. Jadi Paman berdua sudah bosan bermain dengan tangan kosong dan sekarang ingin menggunakan senjata tajam. Sayang sekali aku tidak membawa pedang. Tapi jangan khawatir. Barangkali aku bisa menggunakan sebatang dahan kering ini. Nah, aku sudah siap menghadapi Paman berdua. Jangan silakan sombong. Kau jangan sombong, Jaya Kusuma. Sekalipun mungkin kepandaianmu sudah cukup tinggi, tapi menghadapi kami berdua bukan hal yang bisa kau anggap enteng. Ayo, Adi Singanuwu. Kita babat bersama-sama. Iya. Aku sudah semakin muak melihat tingkah laku dan bicaranya. Baik, Kakang. Ayo. Lagi-lagi Singa Nuwuk dan Singa Handaka merasa terkejut bercampur kesal. Beberapa jurus telah mereka tempuh secara bersamaan, tapi Pangeran Jayakusuma selalu saja bisa menghadapi dengan berkelit ke kiri ataupun ke kanan. Bahkan sekali waktu dia mampu mengecoh hingga pedang Singa Nuwuk dan Singa Handaka beradu sendiri. Hal ini semakin membuat dua orang itu penasaran. Mereka lalu melancarkan serangan dengan puncak. Kakang, sini. Handaka terluka.
Aku terkena sabetan pedangmu, Adi Singanuwo. Aduh. Maafkan aku, Kakang. Aku terlambat menarik kembali seranganku. Ya, seharusnya Kakang membuang diri ke samping. Iya. Anak sidik itu telah mengejar permainan pedang kita. Anak setan. Mana dia sekarang? Mana? Ya. Mana dia? Mana Jayakusuma? Aku di sini, Paman Singanuwo. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, Paman. Lain kali kita sambung lagi. Kalau Paman kembali ke perguruan Jabon Garut, tolong sampaikan salamku untuk Paman Rangga Permana. Katakan bahwa Jayakusuma dalam keadaan baik. Nah, selamat tinggal. Kurang ajar. Aku tidak terima dihina seperti ini. Tidak terima. Sudah, Kakang. Tak ada gunanya mengejar Jayakusuma ke Goa Kapakisan. Lebih baik kita tunggu saja berita dari Guru Sunti. Aku harus membalas penghinaan anak keparat itu. Harus. Lebih baik Kakang Singahandaka istirahat dulu sambil mengobati luka akibat goresan pedangku ini. Nanti setelah sembuh, gampang kita membuat perhitungan dengan Jayakusuma. Tapi mudah-mudahan saja Guru Sunti dan Durgampi segera membereskannya. Agaknya mereka tidak mengejarku. Baik, kalau begitu aku harus segera tiba di Gua Kapakisan. Kalau sampai wanita yang bernama Keswari itu bisa menemui Bibi yang sedang dalam keadaan terluka, wah, celaka. Tentu Bibi tidak akan bisa berbuat banyak. Nah, aku harus bisa mengelabui wanita itu sebelum dia sempat masuk ke dalam gua. Apakah di depan itu Bukit Kapur yang dikatakan bocah Sinting itu? Tadi aku sudah melewati sungai yang lebar. Nah, tak salah lagi. Pasti Gua Kapakisan terletak dalam gugusan Bukit Kapur yang di depan itu. Apakah aku harus menunggu Kakang Durgampi? Atau sebaiknya aku mendahului masuk gua? Oi! Tunggu! Siapa yang berlari-lari itu? Oh, dia bocah Sinting itu. Mau apa lagi dia? Dasar bocah gendeng. Dia berani berlaku kurang ajar padaku. Tapi sepertinya dia baik. Apa kau sudah bisa menemukan letak gua itu? Bukankah yang di depan itu gugusan Bukit Kapur yang kau katakan? Iya, betul. Dan mengapa kau tidak terus ke sana? Apakah kau menunggu seseorang di sini? Tidak. Aku akan pergi ke gua itu sendiri. Tunggu. Mau apa kau ini? Tidak. Aku hanya ingin tahu apa sebenarnya yang akan ingin kau cari dalam gua itu. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya dinding-dinding batu dan kegelapan yang ada di sana. Oh, kau punya pengetahuan juga tentang gua itu rupanya. Oh iya, tentu saja. Aku dilahirkan di desa di bawah sana itu. Dulu aku pernah diajak kakekku bertapa dalam gua itu. Tapi hasilnya tak ada. Malah kakekku lalu jatuh sakit. Karena hampir 3 malam kami tidur dalam kegelapan dan kedinginan. Percayalah, tak ada yang bisa kau temukan di sana. Atau barangkali kau ingin mencari emas, menggali emas atau harta karun? Nah, tempatnya bukan di gua itu. Iya, benar kau ingin mencari emas? Tidak. Barangkali kau ingin bertapa untuk mendapatkan jodoh. Nah, aku tahu tempatnya. Sudah, diam. Kau jangan ngaco. Percayalah, Gua Kapakisan tidak ada apa-apanya. Barangkali hanya ada setan atau iblis di dalam gua itu. Memang, aku ke gua itu untuk menangkap seorang iblis. Tunggu, iblis itu sangat jahat. Apa kau pernah melihatnya? Pernah. Sekali. Rambutnya panjang, pakaiannya putih-putih, dan kalau tertawa, seram sekali. Oh, menarik sekali. Aku jadi penasaran. Ayo, antarkan aku menemui iblis itu. Bukankah dia seorang iblis perempuan? Mana aku tahu dia laki-laki atau perempuan. Begitu aku akan menemuinya. Sekarang juga. Aku ingin kepastian. Diakah iblis yang kucari-cari selama ini? Oh, kau sengaja mencari iblis? Ya. Dia bernama Retno Marlangen. Iblis perempuan yang pernah menjadi murid kesayangan musuh besarku, Empu Kapakisan. Empu Kapakisan?
saja. Siapa dia? Apakah dia suami iblis perempuan itu? Kau tidak akan tahu. Dan tak ada gunanya tahu. Tunggu dulu. Apalagi? Kalau kau mau ikut, ayolah. Tapi jangan harap aku sudi menggendongmu lagi. Kau masih marah rupanya. Aku kan tidak membuatmu rugi. Kau terlalu banyak bicara. Ayo, jalan sendiri kalau kau mau ikut. Serem sekali. Gelap sekali gua ini ya. Kau jangan cerewet. Terus jalan. Jalan kemana? Terus saja mengikuti lorong ini. Lebih baik kembali saja. Pangeran Jayakusuma. Aku takut nanti setan itu marah. Kalau dia marah, taringnya keluar. Kita bisa diterkamnya. Kalau kau takut, silahkan keluar. Dan jangan ganggu aku. Tapi kita akan jalan kemana lagi? Nanti lorong ini berputar-putar. Dan kita bisa tersesat. Tidak bisa keluar lagi. Nah, aku melihat sekilas ada cahaya di sebelah sana. Ayo, kita jalan cepat. Wah, kau nekat sekali. Baiklah, tapi kalau nanti... Sudah, jangan banyak omong. Jalan. Pangeran Jayakusuma agak gugup juga melihat semangat dan tekad Kesuari yang tak bisa diredakan. Wanita itu terus saja mendorongnya berjalan menyusuri lorong goa. Pangeran Jayakusuma sudah benar-benar kehilangan akal untuk bisa mengelabui wanita itu. Tapi ketika mereka sudah tiba di depan ruangan Retno Marlangen, dia berusaha sekali lagi. Ayo, kita keluar saja. Gua ini semakin menyeramkan. Aku melihat ada cahaya pelita yang sangat lemah memancar dari dalam ruangan ini. Barangkali bukan cahaya pelita. Barangkali cahaya mata iblis perempuan yang terkenal buas dan galak itu. Aku takut. Sebaiknya kita keluar saja. Tidak, aku akan memasuk ruangan ini. Aku tidak mau. Bagaimana kalau nanti iblis itu marah? Kau yang harus mendorong lempengan batu itu. Nanti kalau iblis itu marah, biar kau yang lebih dulu diterkam. Tidak, aku tidak mau. Ayo, dorong pintu batu itu. Cepat. Aku takut. Aku tidak mau diterkam iblis jahat itu. Aku tidak mau. Atau kau mau pedangku ini yang menerkam lehermu? Ayo. Kau juga galak. Ayo cepat, kerjakan. Dorong lempengan batu itu. Cepat kataku. Baiklah. Berat sekali. Kau tidak bersungguh-sungguh. Kau belum mengerahkan seluruh kekuatanmu. Aku tahu itu. Ayo minggir. Biar aku yang akan mendorong. Begitu lempengan batu bergeser, maka nampaklah di atas pembaringan seorang gadis sedang terlentang tak berdaya. Hati Pangeran Jayakusuma menjerit melihat penderitaan bibinya. Sementara Kesuari mendekati Retno Marlangen sambil terus menggenggam pedangnya. Oh, inikah hantu yang kau maksudkan itu? Barangkali. Dalam sinar temaram cahaya pelita di sudut ruangan itu, aku bisa mengenali hantu yang membuatmu takut setengah mati. Bukankah kau Retno Marlangen, murid dan pewaris ilmu Empu Kapakisan yang terkenal itu? Nah, sekarang lihatlah aku. Bukalah matamu lebar-lebar dan tataplah aku, hai murid Kapakisan. Aku Kesuari, adik seperguruan Durgampi. Tentu kau sudah bisa menduga untuk maksud apa aku datang kemari, bukan? Baru pertama kali ini aku melihatmu. Tapi aku sudah bisa menduga maksud kedatanganmu. Bukankah kau ingin membuat perhitungan dengan guruku? Sayang sekali, beliau sudah tiada. Itu tidak menjadi soal. Bukankah masih ada muridnya? Bukankah Retno Marlangen yang terkenal sakti masih ada? Ayo, bangunlah Retno Marlangen. Hadapilah aku, Kesuari. Sayang sekali, Kesuari. Kau datang tidak tepat pada waktunya. Ada apa kau ini? Dia muntah darah. Jadi kau sekarang ini terluka.
Nah, kalau begitu kebetulan sekali. Tentu pekerjaanku akan menjadi lebih ringan. Karena sekarang aku hanya akan menghadapi seekor singa betina yang terluka. Tapi tentu saja aku tidak akan buru-buru membunuhmu. Apa maksudmu, Keswari? Dengar, Retno Marlangen. Semula tujuanku datang kemari memang untuk membunuhmu. Tapi hal itu bisa kubatalkan. Dengan syarat, jika kau mau menunjukkan padaku di mana kitab Witaradia tersimpan. Keswari, janganlah kau kecewa. Aku tidak akan menukar kitab itu dengan apapun juga, termasuk nyawaku sendiri. Apakah hal itu sudah kau pikirkan masak-masak? Sebab ketahuilah, kalau kau menolak tawaran ini, aku akan memperlihatkan padamu bagaimana cara membunuh seorang gadis dengan sebuah ramuan racun. Lihat. Racun ini, kalau sampai masuk melalui pembuluh darah seseorang, dia tidak langsung mematikan orang tersebut. Pertama kali, racun ini akan menimbulkan rasa panas dan gatal-gatal. Kau tidak akan mampu bertahan dengan pakaianmu. Kau akan melepaskan satu persatu pakaianmu itu sambil terus menggaruk seluruh tubuhmu. Nah, selanjutnya kau akan kejang, akan mati dalam keadaan yang sangat hina, telanjang. Nah, lihat sebatang jarum di tanganku, Retno Marlangen. Hanya dengan sekali sentakan, jarum ini akan menancap di salah satu pembuluh darahmu. Kemudian racun yang terkandung dalam jarum ini akan ikut mengalir bersama aliran darahmu. Mula-mula kau akan merasa gatal di bagian yang terkena langsung tusukan jarum ini. Rasa gatal itu lalu akan merembet kemana-mana dengan disertai rasa panas. Dan setelah itu, kau akan menanggalkan pakaianmu satu persatu seperti orang gila. Nah, selanjutnya sudah bisa dibayangkan nasibmu. Nasib murid kesayangan Empu Kepakisan, pewaris ilmu kepakisan yang ternama, dan juga putri cantik Sang Prabu Brawijaya. Bagaimana, anak manis? Apakah kau masih menolak persyaratan yang kuminta? Kalau kau serahkan kitab Witaradia, kau bukan hanya akan mati oleh racunku ini, tapi bahkan aku akan mengobati luka-lukamu. Bukankah niatku cukup baik? Aku memang sayang pada nyawaku, Keswari. Nah, itu bagus. Itu pertanda kau masih mampu berpikir wajar. Tapi aku lebih mementingkan amanat dari guruku. Amanat apa? Aku tidak diperbolehkan menyerahkan kitab Witaradia kepada siapapun. Kitab itu hanya menjadi hak para murid Kapakisan. Jadi bagaimana? Terserah apa yang akan kau lakukan terhadapku, Keswari. Aku tidak berani mengkhianati amanat guruku. Aku harus menjunjung tinggi setiap perintahnya. Bagus. Kau memang murid teladan, murid jempolan. Pantas kau menjadi kesayangan Empu Kepakisan itu. Tapi pikirlah sekali lagi barang sejenak tentang bahaya racun ini. Kalau sampai jari-jari tanganku ini menyentak, maka sebatang jarum akan melesat ke pangkal leher atau di bagian dadamu. Dan tak seorang pun sanggup mengusahakan obatnya. Jadi kau masih nekat bertahan? Baiklah. Tunggu. Mau apa kau bocah gendeng? Aku punya usul. Usul apa? Bagaimana kalau hantu itu tidak usah kita bunuh? Dia bukan hantu. Dia seorang gadis yang sangat cantik, putri seorang raja besar, yang kini nasibnya berada di tangan Keswari. Tapi orang-orang menganggap dia hantu. Maka menurut pendapatku, ada hukuman yang jauh lebih sesuai untuknya. Kau mau tahu? Mari, kubisikkan ke telingamu hukuman yang kumaksudkan itu. Awas, kau jangan main-main ya. Kesini, agak dekat lagi. Awas kalau kau kurang ajar lagi. Rupanya kau takut aku mencium pipimu yang montok itu ya? Lakukan kalau kau berani. Kalau kau ingin tulang-tulang merontok, lakukan, ayo. Mana ada yang berani pada Keswari? Ayo cepat,
Apa yang akan kau bisikkan? Kesuari tanpa rasa curiga segera bergerak mendekati Pangeran Jayakusuma. Pipinya didekatkan ke arah mulut pangeran muda itu. Pangeran Jayakusuma pura-pura mau membisikkan sesuatu ke telinga Kesuari. Tapi mendadak... Retno Marlangen terkejut melihat Kesuari roboh tak jauh dari pembaringannya. Ayo, Bi, kita lari, Bi. Mumpung wanita jahat ini tak berdaya lagi. Aku berhasil mengelabuninya dan menutup jalan darahnya. Sepertinya kau sudah mengenalnya, Jayakusuma. Aku bertemu di jalan. Aku sudah berusaha mencegahnya agar jangan kemari. Tapi dia memang keras kepala. Dia dendam. Karena dulu, dia dan kakak seperguruannya yang bernama Durgampi pernah dikalahkan guru dalam suatu pertarungan. Karena itu, Bi, ayo kita segera lari. Menurut berita yang kudengar, dia datang bersama kakak seperguruannya itu. Kalau kita tidak segera lari, kita tidak menggunakan kesempatan ini, akan celaka, Bi. Aku takut Durgampi menyusul kemari. Iya, baiklah. Tapi tubuhku masih sangat lemah, Jayakusuma. Aku akan menggendong Bibi. Tapi bukankah Bibi sudah tidak marah lagi padaku? Tidak, Jayakusuma. Aku sudah tidak marah lagi padamu. Jadi, aku boleh menggendong Bibi? Ya, terserah kau. Aku terluka. Aku sakit. Badanku sangat lemah. Tapi kalau kita mau lari, sebaiknya jangan lupa membawa kitab Vitaradia dan pedang Pencakumara. Itu soal mudah, Bi. Yang penting kita berusaha menyelamatkan diri. Nah, mari, Bi. Dengan susah payah, Pangeran Jayakusuma mendukung Retno Marlangen menyusuri lorong goa. Tak lama kemudian, sebuah bayangan berkelebat. Seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap dengan sehelai jubah merah menyelubungi pundaknya sudah berada di depan Kesuari. Laki-laki berkepala gundul itu membungkuk. Matanya yang agak merah melotot ke arah Kesuari yang masih terlentang tak berdaya. Rupanya aku terlambat. Kesuari sudah sampai lebih dulu. Dan rupanya usaha Kesuari merebut kitab Vitaradia kurang lancar. Tubuhnya kaku dan matanya terbuka, tapi seperti menatap kekosongan. Tentu ini pekerjaan orang yang punya kepandaian lumayan. Dia berhasil menetak jalan darah Kesuari, dan itu bukan hal yang mudah. Apakah Retno Marlangen yang melakukannya? Baiklah, akan kubangunkan dia dari keadaan tidak sadarnya. Hei, Kesuari, bangun. Kau adik seperguruan Durgampi, tak pantas tidur di sarang musuh seperti ini. Ayo bangun. Kakang Durgampi. Apa yang terjadi, Kesuari? Mana itu Retno Marlangen? Dan bagaimana dengan kitab Vitaradia? Gadis itu terluka. Entah siapa yang melukainya. Sebenarnya aku sudah berhasil memojokkannya untuk menyerahkan buku itu. Tapi pemuda itu rupanya sekutunya. Pemuda siapa yang kau maksud? Nanti saja ku jelaskan, Kakang Durgampi. Sekarang mari kita kejar mereka. Kita cari. Aku yakin mereka masih berada dalam lingkungan gua ini. Kita berhenti dulu, Bu. Aku lelah sekali. Biarkan aku berdiri saja, Jayakusuma. Apakah tidak ada jalan lain untuk bisa keluar dari gua ini, Bu? Tidak ada. Satu-satunya jalan keluar hanyalah pintu masuk ke dalam gua ini. Kalau begitu, kita harus kembali, Bi. Kita harus menuju pintu keluar. Tidak, Jayakusuma. Kita di sini saja. Berbahaya, Bi. Bagaimana kalau nanti ternyata Durgampi menyusul? Bukankah kita tidak ingin mati konyol di sini? Kita tidak akan mati konyol. Kita akan mati secara kesatria. Lihat, di sebelah itu adalah kamar penyimpanan Abu Eyang Kapakisan, guru kita. Karena itu, kukira tempat ini adalah tempat yang paling terhormat untuk mempertahankan harga diri kita. Harga diri dan nama baik perguruan Kapakisan. Maaf, Bi. Aku kurang sependapat dengan Bibi. Dalam keadaan luka seperti ini, Bibi dan aku tak mungkin bisa mengalahkan mereka. Kalau kau tidak sependapat dengan aku,
Kau boleh pergi, Jayakusuma. Pergilah, keluarlah. Carilah keselamatan untuk dirimu sendiri. Tapi biarkanlah aku mati secara kesatria di sini. Mati sebagai murid Eyang Kapakisan yang punya nama besar dan harum di seluruh Majapahit. Jangan, Bibi jangan nekat. Kita masih bisa menyelamatkan diri. Aku tidak butuh menyelamatkan diri. Aku bukan murid pengecut. Kita bukannya pengecut, Bi. Kita hanya memilih jalan yang lebih baik, yang lebih bijaksana untuk masa depan kita, untuk masa depan perguruan Kapakisan sendiri. Bi, aku mendengar langkah-langkah berat orang menuju kemari. Ayo, Bi, cepat, kita lari. Diam kau, Jayakusuma. Kalau kau takut, minggirlah. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Rupanya kalian bersembunyi di sini, ya? Tikus-tikus kecil yang malang. Jangan harap sekarang kalian bisa meloloskan diri dari cengkeraman tanganku. Dan kau bocah edan, jangan harap sekarang bisa mengelabui Keswari. Agaknya kau sekutu iblis perempuan itu, ya? Hei, murid Kapakisan. Aku tidak akan berpanjang lebar. Serahkan kitab Mitaradia padaku sekarang juga. Kalau kalian ingin kuberi hidup. Hidupku bukan kepunyaanmu, Durgampi. Dan soal kitab Mitaradia adalah soal harga diri dan martabat sebuah perguruan. Jadi mana mungkin aku menyerahkannya pada kalian? Aku membutuhkan kitab itu. Kitab Mitaradia ditulis oleh tangan-tangan manusia yang berbudi luhur. Bagaimana mungkin kalian mampu mencernakannya? Sedangkan pekerjaan kalian hanya membuat onar dan kacau dunia. Setan belang. Kau yang sudah dalam keadaan luka separah itu masih juga berani merendahkan kami. Kau akan menyesal nanti. Kita mulai saja dengan jalan kekerasan, Kakang Durgampi. Apa gunanya berbincang-bincang dengan mereka? Baik, Keswari. Jadi kalian masih membantah. Kalian masih ingin mengukui kitab itu. Kalian sudah tidak sayang nyawa. Ayo, Keswari. Kita beri mereka pelajaran yang berharga. Awas, Bi! Cabut pedangmu, Jayakusuma. Mari kita pertahankan nama baik Eyang Kapakisan dengan pedang Pancakumara. Retno Marlangen yang dalam keadaan luka parah ternyata masih bisa melayani Durgampi dengan sisa-sisa kemampuan. Tapi keadaan itu hanya bisa dipertahankan dalam 3 jurus saja. Memasuki jurus keempat, Retno Marlangen mulai terdesak. Sambil sekali waktu terpatuk melontarkan darah kental, gadis itu membabatkan pedangnya ke arah lawan. Sementara itu, Pangeran Jayakusuma sibuk melayani Keswari dengan segala kelincahannya. Tiba-tiba Durgampi mendengus keras, melompat mundur, kemudian secara mendadak melancarkan serangan beruntun. Retno Marlangen terkejut. Demikian pula Pangeran Jayakusuma. Pada saat pedang Durgampi sudah terangkat tinggi ke udara, mendadak Bi, kita terjeblos ke dalam ruangan rahasia. Iya. Waktu punggungku menyentuh batu yang agak menjorok, tiba-tiba lantai terbuka dan aku melayang ke bawah bersamamu, Jayakusuma. Ruangan apa ini, Bi? Gelap sekali. Sepertinya ruangan rahasia di bawah permukaan goa. Aku tidak tahu. Eyang Kapakisan tidak pernah menceritakan tentang kegunaan ruangan ini. Sejak kecil aku berada di goa ini. Tapi baru sekarang aku memasuki ruangan rahasia ini. Itu pun tidak disengaja. Kalau begitu, mari kita periksa, Bi. Kita harus tahu apakah ruangan ini mempunyai pintu keluar ataukah tidak. Barat, mereka lolos. Mereka mempunyai pintu rahasia, Kakang. Oh ya, ini pintunya. Sudahlah, Kakang. Tak ada gunanya. Pintu itu terlalu kuat. Agaknya terbuat dari batu hitam yang kerasnya melebihi baja. Sudah berapa kali kuhantam, tidak bergerak sedikit pun. Bahkan tidak tergores sedikit pun. Luar biasa kuatnya pintu rahasia ini. Aku menyesal. Kita gagal. Ya, Kakang.
Aku pun menyesal. Makanan empuk tinggal mencaplok. Tapi pada saat lidah kita sudah terjulur, makanan itu mendadak lenyap begitu saja. Sial. Aku akan melampiaskan kekesalanku ini. Kau lihat, Keswari. Kamar itu bukankah mempunyai ciri-ciri khusus yang bisa kita kenali? Ciri-ciri apa? Pasti kamar itu merupakan tempat penyimpanan abu empu kepakisan. Ya, pasti. Pasti. Nah, untuk melampiaskan kekesalan kita, marilah kita obrak-abrik saja kamar itu. Dendam kita tidak terlampiaskan melalui orangnya. Nah, pada apinya pun jadilah. Ayo Keswari, kita hancurkan kamar ini. Iya. Jaya Kusuma, celaka. Mereka kesal dan agaknya mereka melampiaskannya dengan merusak kamar penyimpanan Abu Eyang Kapakisan. Iya, agaknya memang begitu, Bi. Mereka itu orang-orang biadab. Aku tidak bisa membiarkan mereka berbuat semena-mena terhadap abu guru kita. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini, Jaya Kusuma. Sudah, Bi. Kita harus bersabar. Dalam keadaan seperti ini, kita harus mengalah. Tapi bukan berarti kita kalah. Suatu saat kita akan membuat perhitungan dengan orang-orang biadab itu. Maafkan aku, Eyang. Maafkan muridmu ini. Muridmu, Retno Marlangan, terpaksa membiarkan perbuatan orang-orang terkutuk itu. Maafkan aku, Eyang. Maafkan aku, Eyang. Bi, tahan, Bi. Tahan. Aku pusing sekali. Kepalaku seperti tertindih benda berat. Bi. Pandanganku menjadi kuning semuanya. Bi. Bibi. Bibi pingsan lagi. Aku harus bagaimana? Tempat ini gelap sekali. Tak ada cahaya seberkas pun. Aku harus bagaimana? Aku harus menemukan tempat yang kering untuk membaringkan tubuh Bibi. Kasihan Bibi. Dalam keadaan terluka, dia masih harus menderita tekanan batin. Aku melihat ada seberkas sinar yang amat lemah. Mudah-mudahan itu bisa merupakan jalan keluar. Hei, suara apa itu? Wah, semakin menyeramkan saja suasana dalam gua ini. Tapi aku harus menyelamatkan Bibi. Gua ini berputar-putar. Aku menjadi bingung. Kita ikuti saja lorong ini. Kita bisa masuk. Tentu kita bisa pula keluar. Kita jangan keluar dulu, Keswari. Aku masih penasaran. Aku masih belum puas. Kau belum bisa menemukan tempat persembunyian mereka. Aku yakin pintu rahasia itu menuju ke suatu tempat di dalam gua ini. Kita sudah merangkak cukup jauh dari tempat penyimpanan abu empu Kapakisan itu, Kakang. Wah, benar dugaanku. Kita menemui jalan buntu, Keswari. Lihat, di depan kita terdapat lempengan batu yang menutup lorong ini. Lalu bagaimana, Kakang? Kita kembali saja. Tunggu. Ada apa, Kakang? Kakang mendengar apa? Waktu telingaku kutempelkan erat-erat ke lempengan batu itu, sepertinya aku mendengar suara gemuruh. Suara gemuruh? Ya. Mungkin air terjun? Ya, mungkin. Sepertinya suara air. Tapi lemah sekali. Barangkali di balik dinding batu ini terdapat jurang yang sangat dalam. Kakang. Batu ini tidak terlalu rapat ke dinding goa. Barangkali bisa kita geser. Kalau begitu, kita coba saja. Jaya Kusuma. Di mana kita sekarang, Jaya Kusuma? Aku mendengar suara gemuruh air di kejauhan. Kita masih berada dalam lingkungan gua Kapakisan, Bi. Apa benar yang kudengar suara gemuruh air?
Benar, Bibi. Kita sekarang ini berada di tepi sebuah jurang yang sangat dalam. Jaya Kusuma, aku kedinginan. Apa, Bibi? Dingin? Kalau begitu, Bibi boleh mengenakan kain ini. Biarlah untuk sementara aku bertelanjang dada. Pakailah, Bibi. Kau baik sekali. Terima kasih, Jaya Kusuma. Sekarang lebih hangat. Kusuma, apakah kau sayang padaku? Apa maksud Bibi? Bukankah pertanyaan ini cukup jelas? Iya, tentu, Bibi. Tentu aku sayang pada Bibi Retno Marlangi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya.